Banyak sekali istilahnya sampai orang bingung kalau mau beli charger atau mau beli kabel apa yang cocok dengan gadgetnya. Oke, kembali lagi dengan saya Agus, Dr. Hippo. Saya hari ini akan coba menjelaskan, banyak yang bertanya tentang apa bedanya sih quick charging, fast charging, Qualcomm, VOOC, FCP, dan banyak sekali istilahnya sampai orang bingung kalau mau beli charger atau mau beli kabel apa yang cocok dengan gadgetnya. Oke, saya akan coba hari ini jelaskan dengan cara yang simple, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebelumnya kita coba review dulu. Dulu zamannya Nokia 0,5 ampere itu sudah dinamakan fast charging. Terus zamannya BlackBerry muncul 1 ampere, lebih cepat, 2 kali lebih cepat. Namanya fast charging juga. And then terakhir keluar semua Android itu bisa 2,1 sampai 2,4 ampere. Itu pakai bahasanya fast charging juga. Jadi udah beda ya antara 0,5 zamannya Nokia dengan 2,4 ampere, itu udah 4 sampai 5 kali lipat lebih cepat, bahasanya fast charging juga. Terakhir ini, 3 tahun terakhir ini muncul yang lebih cepat lagi, 2-3 tahun ini, yang namanya 3 ampere atau istilahnya di lapangan lebih banyak pakai Qualcomm atau quick charging 3.0. Tapi di satu sisi lain orang juga menggunakan bahasanya fast charging. Jadi jangan bingung kalau fast charging itu sudah dipakai dari zaman dulu 0,5 ampere sampai dengan hari ini 3 ampere. Bayangin 0,5 ampere sampai 3 ampere itu udah 6 kali lipat lebih cepat. Oke. Nah, semuanya sama bahasanya fast chargingnya. Jadi gimana dong cara kita untuk membedakan? Bahkan Oppo sudah sampai 5 ampere. Bagaimana kita membedakannya? Kalau pada saat membeli, memahami tentang outputnya berapa ampere, itu aja yang terpenting. Kalau handphone Anda mendukung sampai 3 ampere, Anda carinya adaptor yang mendukung sampai 3 ampere. Atau kabelnya juga yang harus mendukung sampai 3 ampere. Contoh nih Utron, ada tulisannya 3 ampere. Jadi nggak semua kabel itu mensupport sampai 3 ampere. Oke, jadi Anda carinya yang mendukung ukuran ampernya. Terus ada satu istilah lagi yang terbaru sekarang namanya watt. Loh, apa bedanya ampere dengan watt? Itu adalah dua teknologi yang berbeda teman-teman, tapi kecepatannya lebih kurang sama ya, tergantung kebutuhannya. Kalau istilah di ampere tadi ingat ya, ada 0,5, 1, 2,1, dan terakhir ini 3 ampere, bahkan ada yang 5. 3 yang paling cepat untuk semua Android, oke. Kalau di watt itu dipakai oleh power delivery atau USB-C yang lubangnya seperti ini. Oke, Anda perhatikan, charger ini ada 2 lubang, USB-A dan USB-C. USB-A rata-rata patokannya adalah untuk ukuran ampere. USB-C patokannya adalah bentuknya watt. Maka kabelnya itu harus colokannya USB-C. Dan terakhir ujungnya ini, yang ini USB-C. Dan ini yang ujungnya ini ke C lagi atau ke Android Anda. Atau C ke Lighting ke iPhone Anda. Oke. Nah, apa bedanya ini dengan ini? Hanya beda teknologinya aja ya teman-teman ya. Kalau ini menggunakan bahasa teknologinya lebih banyak pakai watt. Kalau ini lebih banyak pakai ampere. Terus patokan kita gimana? Dicatat. Kalau yang USB-C ini 12 watt outputnya, maka setara dengan ampere itu sekitar 2,4 ampere. Oke. Kalau USB-C ini 18 watt atau quick charging atau fast charging yang sekarang paling banyak dipakai istilahnya, maka USB ini akan setara dengan tadi 18 watt, di sini 3 ampere. Oke? Jadi 12 watt setara dengan 2,4 ampere. 18 watt setara dengan 3 ampere. Oke? Jadi itu aja istilah-istilahnya. Nah, bedanya apa? Kalau USB-C ini bisa sampai 100 watt. Yang kebetulan yang Phoenix ini bisa sampai 60 watt. Kalau di handphone semuanya kepake hanya sampai 18 watt aja rata-rata. Nah, tapi kalau ini kita pakai sehari-hari, ini bisa dipakai untuk MacBook Pro. Bisa untuk laptop, karena laptop pakai 35 sampai 45 watt. Oke? Jadi itu bedanya watt dengan ampere. Jadi anda pas membeli itu tinggal pilih aja mau pilih yang watt atau pilih yang ampere bahasanya. Kalau ampere itu biasanya pakai USB-A. Kalau watt biasanya pakai yang USB-C. Jadi itu hanya bedanya di sana aja teman-teman. Nah,
Selanjutnya saya akan jelasin tentang kabel Genit ini. Kabel Genit ini bisa menandakan kepada kita. Contoh ini saya C ke lighting. C-nya ini saya colok ke USB-C. Ini Phoenix saya colok ke listrik, oke. Dan ini saya colok ke iPad saya. Enaknya daripada kabel ini adalah ketika dia munculnya fast chargingnya, dia lampu birunya akan menyala, oke. Ya tadi sudah menyala. Kita tunggu. Kalau dia nanti muncul warna biru, itu artinya fast chargingnya sudah jalan. Nah, fast charging 18 wattnya berjalan. Kalau lampu birunya nggak jalan, itu fast charging biasa aja, sekitar seperti tadi yang saya bilang. Mungkin kalau yang ini 18 watt, kalau lampunya nggak nyala, mungkin hanya cuma 15 watt atau 12 watt. Fast charging juga? Yes, fast charging juga. Yang membedakan adalah berapa watt outputnya yang keluar. Jadi 18 watt itu akan ditandai dengan lampu birunya menyala. Ini kabel Genit memang punya indikator khusus untuk teknologi fast charging. Jadi kira-kira seperti itu yang saya bisa jelasin. Nah, misalnya kalau car charger ini dari Hypo Elite, di sini adalah multi protokol. Itu bisa kejelasin bahwasanya 40 watt. Teknologi ada AFC, Samsung, FCP, SCP, dan banyak sekali teknologi VOOC dan lain-lain dalam bahasa masing-masing. Jadi sebenarnya fast charging itu adalah bahasa masing-masing. Yang kita perlu kuasain atau kita perlu pahami adalah berapa ampere yang kita butuhkan atau berapa watt yang kita butuhkan oleh gadget kita. Saya ambil contoh iPhone. iPhone butuhnya itu 18 watt. Kecuali nanti iPhone 12 itu sampai 20 watt. Kira-kira seperti itu. Oke? Thank you.